Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kisah-kisah nyata. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang asuransi motor. Itu pembelian kita secara cicil ataupun kredit di leasing. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh saya akan membahas untuk seperti apa untuk gambarannya. Teman-teman, ini sekedar saran saja. Jadi setiap pembelian motor wajib kita pahami dan kita lihat isi kontraknya seperti apa untuk asuransinya. Kita harus wajib tanya ini kalau motor kita hilang bagaimana, apakah kita dapat penggantian atau tidak. Nah, itu untuk gambaran, untuk saran dari saya yang pertama. Nah, di sini saya coba untuk lanjutkan sebagai contoh apabila kita motor ini yang pernah saya tahu ya untuk asuransinya. Sebagai contoh, andaikan kita untuk mencicil selama 2 tahun. 2 tahun ya. Tiba-tiba 1 bulan motor kita sudah hilang nih, teman-teman. Sudah hilang. Nah, bagaimana untuk kelanjutan untuk angsuran yang memang masih sisa 1 tahun 11 bulan lagi? Ini yang saya tahu ya. Meskipun kita hanya bayar 1 bulan motor hilang, maka kita tidak perlu lagi harus membayar untuk angsuran motornya. Maka secara otomatis sudah dianggap lunas. Karena nanti yang mengganti adalah pihak asuransi yang mengcover motor kita selama proses angsurannya berjalan, itu selama 2 tahun. Itu yang pertama. Nah, kalau memang ada statement, biasanya mohon maaf ya. Mohon maaf, ini biasanya suka ada yang berbeda pendapat dengan pihak leasing dan pihak customer. Oh, ini harus membayar cicilan selama 6 bulan. Nah, hati-hati tuh. Makanya saya bilang sebelum pembelian motor wajib kita tanyakan kepada tim surveinya, ini bagaimana untuk asuransi motornya selama kita mencicil selama 2 tahun. Ada juga yang bilang kita harus mencicil selama 3 bulan. Ada juga kita harus masih tetap mencicil selama motor tersebut masih diproses oleh pihak asuransinya. Itu yang seperti itu ya, teman-teman. Ini yang saya tahu. Mudah-mudahan insya Allah ini benar dan nggak salah ya. Mohon maaf, kamera saya coba benerin. Jadi untuk prosesnya itu sama aja, semua asuransi itu sama. Asuransi motor, asuransi pendidikan, asuransi jiwa tuh kesehatan, konsepnya sama semua. Jadi untuk peraturan di OJK sendiri pun yang saya tahu, jadi meskipun Anda baru bayar sebulan, tiba-tiba motor di bulan kedua sudah hilang, maka Anda tidak perlu harus mengansur lagi, tidak perlu mencicil lagi. Maka untuk hal tersebut sudah akan dibayarkan dari pihak asuransi kepada pihak si leasing. Sebenarnya leasing ini nggak rugi. Beda lagi kalau motor ini dibawa kabur oleh yang ibaratnya si pembelinya. Ada juga ya beli motor tiba-tiba ada tindak kejahatan nih, motor nggak dibayar-bayar tapi dibawa kabur, atau motornya dipretelin, orangnya ngilang. Nah, itu leasing yang akan rugi. Tapi kalau masalah kehilangan seperti pencurian, sebenarnya leasing itu nggak rugi, karena motor tersebut akan dibayarkan sesuai dengan harga motor yang dijual oleh pihak leasing. Maka akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Itu untuk yang pertama. Nah, bagaimana kalau memang kalau motor ini, contoh kita kan tadi kita membahas yang 1 bulannya, sekarang kita membahas yang bagaimana untuk asuransi ini, ataupun kita sudah mencicil motor selama 1 tahun 11 bulan. Jadi 1 bulan lagi motor akan lunas. Tiba-tiba hilang, ini bagaimana nih? Sedang kita sudah mencicil sudah banyak, ternyata motornya hilang. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada sedikit perbedaan. Tiap-tiap asuransi itu berbeda, tapi apa yang saya tahu dan apa yang saya pahami ya. Jadi seperti ini. Andaikan kita mengansur motor itu kan, andaikan 1 tahun 11 bulan itu totalnya, contoh saja ya, totalnya 20 juta rupiah totalnya. Nah, jadi untuk perhitungannya, kalau motor kita hilang, kita maka
bukan mendapat motor baru, atau bahkan hati-hati ya, ada juga pihak leasing yang bilang hanya kita dapat gratis DP saja, jadi kita suruh ngambil motor lagi ya, tapi DP-nya gratis. Hati-hati, itu salah ya, hati-hati, makanya dipahami untuk asuransinya. Jadi untuk yang sebenarnya terjadi itu, yang saya tahu ya, jadi total andaikan 20 juta rupiah, angsurannya kita sudah cicil 1 tahun 11 bulan. Nah, jadi kalau kita hilang, kita akan mendapatkan nilai untuk yang sudah kita sisihkan. Tapi ya, dipotong mungkin ada administrasinya, dipotong ada asuransinya, dan dipotong hal-hal lainnya. Kemungkinan kita akan mendapatkan penggantian itu nilainya sekitar kurang lebihnya 10 sampai dengan 15 juta. Atau 10 sampai dengan 14 juta lah pokoknya. Itu nilainya. Harusnya seperti itu. Jadi teman-teman, yang sudah saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk gambarannya seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya silakan tanya. Insya Allah kalau memang saya tahu dan saya sanggup untuk memberikan untuk jawabannya, saya akan bantu untuk informasikan dan untuk balas pesannya teman-teman semua nih. Yaudah teman-teman, jadi untuk videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video kisah-kisah nyata. Semoga teman-teman diberikan sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.